Ada momen ketika seseorang melihat hidupnya sendiri dan muncul pikiran sederhana. Kenapa rasanya aku hanya jadi figuran di cerita orang lain? Pertanyaan itu biasanya datang setelah terlalu lama mengikuti ekspektasi luar, terlalu sering membenarkan keinginan orang lain, dan terlalu sedikit mendengar suara hati sendiri. Di titik itulah banyak anak muda akhirnya menemukan konsep yang populer belakangan ini, menjadi tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Bukan dalam artian menjadi egois, tetapi mulai menata ulang hidup agar lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Menjadi tokoh utama bukan tentang menjadi pusat perhatian. Ini tentang menyadari bahwa hidup kita adalah cerita yang kita tulis sendiri, bukan cerita yang dibentuk oleh tekanan sosial atau keinginan orang lain. Ketika seseorang menjadi tokoh utama, fokusnya bukan lagi pada bagaimana ia terlihat di mata orang lain, tetapi pada kualitas hidup yang ia jalani setiap hari. Filosofi ini menjadi populer di kalangan anak muda karena banyak dari mereka mulai merasa lelah mengikuti standar yang tidak pernah berhenti berubah. Ada tuntutan untuk sukses cepat, punya pencapaian besar di usia muda, selalu terlihat bahagia, selalu produktif, dan selalu kuat. Padahal tidak ada manusia yang bisa memenuhi semua itu tanpa mengorbankan sesuatu. Menjadi tokoh utama berarti belajar mengenali apa yang benar-benar penting. Apakah itu ketenangan? Apakah itu perkembangan diri? Apakah itu keaslian? Ketika seseorang memahami jawabannya, arah hidup berubah. Bukan lagi mengejar validasi, tetapi mengejar sesuatu yang lebih dalam. Makna. Tumbuh di era digital, membuat generasi muda terbiasa membandingkan hidup mereka dengan versi terbaik hidup orang lain. Media sosial memudarkan batas antara realita dan performa. Banyak yang akhirnya merasa hidupnya kurang menarik, kurang berwarna, kurang menonjol, dan kurang layak dibanggakan. Masalahnya bukan pada hidup mereka, tetapi pada standar fiktif yang terus dibandingkan. Ketika seseorang terus merasa bahwa dirinya tidak cukup, ia otomatis kehilangan suara pribadi. Ia hidup berdasarkan aturan yang tidak ia buat sendiri. Selain itu, banyak anak muda merasa takut mengecewakan. Takut mengecewakan keluarga, teman, pasangan, bahkan diri sendiri. Ketakutan ini seringkali membuat seseorang memilih jalan aman daripada jalan yang sesuai jiwanya. Akhirnya, mereka hidup seperti penumpang di mobilnya sendiri. Filosofi menjadi tokoh utama menawarkan alternatif. Mulai mendengarkan diri sendiri, mulai memberi ruang pada keinginan yang tulus, dan mulai melepaskan kehidupan yang dibangun hanya untuk terlihat baik di mata orang. Autentisitas bukan berarti melakukan apapun sesuka hati. Autentisitas adalah keberanian untuk hidup sesuai nilai pribadi, bukan nilai yang dipaksakan. Ketika seseorang hidup autentik, ia tidak lagi memakai topeng untuk diterima. Ia tidak memalsukan minat, tidak berpura-pura kuat, tidak memaksakan citra yang tidak mencerminkan dirinya. Ada 3 pilar utama untuk hidup autentik. Pertama, kejujuran terhadap diri sendiri. Seseorang harus berani mengakui apa yang ia suka, apa yang ia ingin capai, dan apa yang membuatnya bahagia, tanpa menyesuaikan jawaban itu agar terlihat keren. Kedua, keberanian untuk mengambil langkah yang berbeda. Tidak semua jalan harus sama dengan orang lain. Kadang pilihan yang paling tepat justru yang tidak populer. Hidup autentik berarti menerima konsekuensi dari pilihan pribadi, baik atau buruk. Ketiga, kemampuan membangun batasan yang sehat. Ketika seseorang menjadi tokoh utama, ia belajar berkata tidak pada tuntutan yang tidak sejalan dengan dirinya. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Konsep ini indah secara teori, tetapi banyak anak muda bingung bagaimana menerapkannya. Menjadi tokoh utama bisa dimulai dari hal kecil yang konsisten. Langkah pertama adalah menyadari pola hidup yang membuat diri merasa bukan siapa-siapa. Bisa jadi itu adalah kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Bisa juga karena terlalu mengikuti keinginan keluarga,
atau mungkin karena sering menunda kebutuhan diri sendiri demi orang lain. Ketika seseorang memetakan polanya, arah perubahannya lebih jelas. Langkah kedua adalah mulai membuat keputusan kecil berdasarkan keinginan pribadi. Tidak perlu langsung besar. Pilih waktu istirahat yang lebih sehat, pilih hobi yang benar-benar disukai, pilih gaya hidup yang selaras dengan karakter. Perlahan, keputusan kecil itu akan menyusun fondasi hidup yang lebih autentik. Langkah ketiga adalah memberi ruang untuk proses bertumbuh. Tidak ada tokoh utama yang sempurna. Setiap perjalanan pasti disertai salah langkah, kegagalan, dan keraguan. Yang penting bukan kesempurnaannya, tetapi keberanian untuk terus melangkah. Langkah keempat adalah menulis ulang narasi hidup sendiri. Narasi adalah cara seseorang melihat dirinya. Jika seseorang terus berkata pada dirinya bahwa ia tidak cukup baik, maka cerita hidupnya juga akan bergerak ke arah itu. Namun jika ia mulai mengubah narasinya dari "aku tidak pantas" menjadi "aku sedang belajar", hidupnya akan berubah mengikuti keyakinan itu. Langkah kelima adalah menghadirkan diri sepenuhnya dalam hidup, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai partisipan utama. Ia mulai menentukan arah, menentukan ritme, dan menentukan nilai yang ingin ia pegang. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup lebih autentik, hal pertama yang ia temui adalah resistensi. Ada orang yang merasa terancam, ada yang menilai, dan ada yang tidak mengerti. Tetapi itu wajar. Ketika seseorang berubah, lingkungan juga ikut bergetar. Ada 3 tantangan besar dalam proses ini. Pertama, ditinggalkan oleh orang yang hanya menyukai versi diri yang tidak jujur. Namun kehilangan itu sebenarnya adalah keuntungan, karena seseorang akhirnya memberi ruang pada orang-orang yang tepat untuk masuk. Kedua, menghadapi rasa bersalah. Perubahan sering membuat kita takut menyakiti orang lain. Namun menjadi tokoh utama bukan tentang menyakiti siapapun, tetapi tentang merawat diri sendiri agar tidak hancur oleh tuntutan yang tidak manusiawi. Ketiga, melawan rasa takut akan kegagalan. Hidup autentik tidak menjanjikan segalanya akan mulus. Tetapi paling tidak, seseorang berjalan di jalur yang benar untuk dirinya. Tantangan-tantangan ini bukan untuk menghentikan perjalanan, tetapi untuk menguatkan. Tokoh utama dalam cerita manapun pasti menghadapi konflik besar. Bedanya, mereka tetap bertahan. Menjadi tokoh utama dalam hidup sendiri bukan tentang mencari sorotan, tetapi tentang memilih hidup yang lebih jujur. Hidup yang digerakkan oleh nilai pribadi, bukan oleh ekspektasi luar. Hidup yang penuh keberanian untuk memilih arah yang sesuai dengan hati. Generasi muda mulai menyadari bahwa keaslian tidak hanya membuat hidup lebih bermakna, tetapi juga lebih tenang. Ketika seseorang berhenti menjadi penonton dalam hidup sendiri, ia mulai menata ulang narasinya. Ia memilih hubungan yang lebih sehat, keputusan yang lebih tulus, batasan yang lebih jelas, dan langkah yang lebih yakin. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah menuju keaslian adalah langkah menuju hidup yang lebih bermakna. Pada akhirnya, filosofi menjadi tokoh utama adalah undangan untuk kembali pada diri sendiri, sebuah perjalanan yang sederhana, namun bisa mengubah arah hidup.